Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syafa Felanda Bagja. Saya dari Prodi S1 Administrasi Pendidikan Offering C9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi efektif. Di sini ada pengertian komunikasi efektif. Kalau komunikasi itu sendiri, apakah kalian tahu pengertiannya seperti apa? Jadi, kalau komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jika pengertian dari komunikasi efektif itu sendiri, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif biasanya dipahami sebagai komunikasi yang mampu mengubah sikap pada orang lain. Perubahan sikap ini biasanya terlihat pada proses maupun masa pasca komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif sendiri ini adalah memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang atau pemberi pesan, yaitu komunikator. Yang kedua, ada faktor komunikasi efektif. Yang pertama ada faktor latar belakang budaya. Suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Sekarang kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke, dan keberagaman budaya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kebiasaan seseorang. Yang kedua ada ikatan kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan, karena cenderung kelompok memberikan pengaruh yang berbeda. Di mana kita berada di kelompok yang berbeda, kita juga akan mendengarkan pesan atau menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda pula. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi pesan yang disampaikan. Karena dalam pendidikan kita semakin tinggi, kita juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih banyak juga. Hal ini juga akan berpengaruh pada pemikiran kita yang semakin kritis. Yang keempat ada harapan. Mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima ada situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada unsur-unsur komunikasi efektif. Apa aja ya? Kita lihat yuk. Yang pertama di sini ada unsur komunikator. Kita tahu dong bahwa komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Biasanya komunikator di sini adalah seorang pemimpin atau ketua organisasi yang biasanya berbicara di depan. Seperti itu. Yang kedua ada komunikan, yaitu penerima pesan. Biasanya komunikan di sini adalah seorang anggota organisasi atau masyarakat luas. Dalam penyampaian pesan, kita biasanya menggunakan suatu alat untuk memperkuat informasi yang akan disampaikan. Yaitu di sini ada faktor media. Media di sini dalam komunikasi bisa dalam bentuk tulisan maupun grafik. Biasanya ditampilkan dalam sebuah presentasi. Kemudian di sini ada pesan. Pesan adalah unsur yang sangat penting yang harus disampaikan atau materi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan sendiri dapat terbagi dalam tiga, yaitu pesan informatif, yaitu pesan yang bersifat memberikan fakta atau keterangan. Yang kedua ada pesan persuasif, bertujuan untuk memberikan perubahan sikap pada komunikan. Dan yang ketiga ada pesan koersif, merupakan atau bersifat memaksa dengan mengenakan sanksi untuk menekan komunikan. Setelah pesan-pesan tersebut disampaikan, biasanya terdapat sebuah tanggapan yang disampaikan oleh komunikan. Tanggapan bisa berupa tanggapan setuju maupun tidak setuju. Yang keempat di sini ada cara komunikasi efektif. Yang pertama ada
Belajar menguasai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya ditunjukkan oleh tubuh manusia secara alami melalui gerakan, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Sementara itu, komunikasi nonverbal ditunjukkan dengan hal lain seperti gaya berpakaian, potongan rambut, intonasi suara, hingga gaya berjalan. Yang kedua, memberikan penjelasan saat menyampaikan ide. Karena di saat kita menyampaikan ide, akankah lebih baiknya kita menjelaskan apakah ide tersebut sangat bermanfaat untuk membangun dari informasi yang disampaikan atau tentang konteks yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah memberikan feedback. Hal ini sebagai bentuk atau hasil keberhasilan dari komunikasi efektif itu sendiri. Melibatkan audiens dalam diskusi. Dalam menyampaikan komunikasi efektif atau mewujudkan komunikasi efektif, audiens sangat berperan penting. Karena jika audiens tidak merespon, hal ini sudah dipastikan bahwa komunikasi efektif tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menyampaikan poin-poin penting. Hal ini juga harus digarisbawahi oleh pemimpin atau komunikator, karena poin-poin penting itu merupakan hal yang harus digarisbawahi. Karena jika informasi atau poin yang sangat penting tidak disampaikan, itu akan membuat bingung komunikan. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan PIP atau Propose, Important, dan Preview. Yang kelima di sini dia jenis komunikasi efektif. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi interaksi antara pihak-pihak penyampai pesan dan penerima pesan dengan menggunakan kata-kata baik dalam lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah interaksi antara komunikator dan komunikan yang dilakukan dengan tujuan menyampaikan pesan, dan pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata atau melalui gerakan tubuh. Yang keenam di sini ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama ada hambatan fisik atau physical barriers, yaitu hambatan yang terjadi pada proses komunikasi dikarenakan kondisi fisik berupa gangguan atau cacat pada pendengaran, tunanetra atau tunawicara. Yang kedua, hambatan fisiologis atau physiological barriers, yaitu hambatan pada proses komunikasi yang terdapat pada dalam diri pihak penyampai atau penerima pesan itu sendiri. Misalnya, dapat berupa gangguan pendengaran atau penyampaian pesan yang dilakukan komunikator sulit dimengerti karena artikulasi bicara yang tidak jelas atau kurang jelas. Yang ketiga ada hambatan psikologis atau psychological barriers. Hambatan ini yaitu hambatan yang disebabkan oleh diri komunikator atau komunikasi itu sendiri. Yang terakhir ada hambatan semantik. Hambatan ini merupakan hambatan yang dilakukan oleh pihak komunikator seperti terdapat kesalahan dalam pengucapan atau bahasa yang digunakan komunikator sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Biasanya, hambatan semantik ini dikarenakan kita mengalami demam panggung atau nervous, karena hal ini juga berpengaruh pada pola pernapasan dan ini akan berpengaruh pada suara yang akan kita keluarkan seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai komunikasi efektif. Jika terdapat